Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-475 ini dengan para pemain Iwan Dahlan sebagai Mahesa Branjangan, Naryo sebagai Wasi Bresima, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Panji Garit, Dedik sebagai Bandar Maung, Arya sebagai Resi Bawani, Norman sebagai Badrawati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dari arah kegelapan malam, akhirnya muncul dua sosok bayangan yang melangkah mendekati mereka. Disiram oleh cahaya oncor yang membakar minyak lemak dan minyak kelapa, Mahesa Branjangan mampu mengenali orang yang datang itu. Mahesa Branjangan merasakan dadanya berdesir. Rupanya kau Sang Resi. Aku yang datang, Kisanak Mahesa Branjangan. Apa keperluanmu datang lagi kemari, Sang Resi? Aku datang lagi bersama seorang kawanku ini. Suruh pemuda adikmu itu keluar. Kami tahu dia berada di dalam sana. Dan kalau dia tidak mau keluar, maka aku akan membakar rumah ini seperti yang pernah dia lakukan padaku. Sayang sekali, Sang Resi. Sebaiknya Sang Resi kembali saja. Kameswara sedang melakukan semedi dan tidak bisa diusir. Sebaiknya kau tahu diri, Kisanak Mahesa Branjangan. Meskipun kau mencoba menghalangi, namun seharusnya kau telah mengetahui siapa yang sedang kau rintangi pada saat ini. Sang Resi, sebaiknya Sang Resi tidak berbuat apapun di halaman perguruanku ini. Enak sekali kau mengatakan hal itu, Kisanak Mahesa Branjangan. Kau pikir aku bisa menerima perlakuan adikmu itu terhadap muridku Damar Taun? Kau sendiri akan rela jika murid-muridmu itu aku bunuh? Bolehkah aku ikut berbincang, Sang Resi? Siapa kau? Namaku Bresima. Aku berasal dari Panarukan. Bresima. Jadi kaukah seorang wasi yang terkenal dari pesisir utara Jawa itu? Terima kasih jika Sang Resi memujiku demikian. Aku benar Bresima berasal dari pesisir utara Panarukan. Kenapa kau berada di sini, Wasi Bresima? Pemilik perguruan ini serta pemuda yang kau cari adalah sahabat-sahabatku. Itulah sebabnya saat ini aku tengah berada di sini. Dengan demikian, apakah kau akan melibatkan diri? Sebaiknya kau mengatakan apa keperluanmu kepada anak Mas Kameswara yang pada saat ini belum saatnya wudar dari semadi. Sebaiknya kau tidak perlu ikut campur, Wasi Bre. Suruh saja keluar pemuda sombong bernama Kameswara itu. Jika ia tidak mau keluar, maka akulah yang akan menyeretnya untuk keluar ke halaman ini. Dan kemudian menjatuhkan hukuman kepadanya dengan membeset kulitnya. Dan kulit itu akan aku jadikan sebuah tambur. Mengerikan sekali. Lalu siapakah kisana ini? Namaku Bandar Maung. Bandar Maung? Harimau lapar dari Pasundan. Bagus jika kau telah mengenal namaku. Sekarang cepat lakukan apa yang kami kehendaki. Suruh pemuda itu keluar dan menemui kami. Aku ulangi sekali lagi apa yang telah dikatakan oleh Hadi Branjangan dengan tegas itu. Kisanak Bandar Maung dan Sang Resi Bawani, sebaiknya kalian berdua tidak melakukan apapun. Anak Mas Kameswara akan menyelesaikan semadinya sekitar 10 hari dari sekarang. Kisanak berdua bisa datang kembali. Rupanya aku harus melakukan sebuah cara lain. Baiklah. Jangan lakukan apapun, Kisanak Bandar Maung. Aku akan berpihak kepada tuan rumah untuk menghalangi sepak terjangmu. Bagus. Rupanya kau bermaksud menempatkan diri untuk menghadapi aku. Baik.
Mari kita lihat, benar-benar sepadankah kau hingga berani menempatkan diri menghadapi Bandar Maung dari bumi Pasundan? Sang Wasi Bresima segera melangkah menempatkan diri. Maisa Beranjangan merasa ada yang tidak enak di dalam hatinya, sebab Wasi Bresima adalah tamunya yang tidak seharusnya ikut memikul bahaya yang sedang dihadapi oleh Palwas Sambu. Sementara itu, Rahastri Kandi yang semula menunggui ibunya telah keluar dan mencabut senjatanya, sebilah pedang tipis yang panjang. Rahastri Kandi segera menempatkan diri di samping suaminya yang bersiap pula, dan beberapa siswa perguruan pun telah mengepung arena itu. Berani benar kau melawanku, Kisanak? Nampaknya kau telah terbiasa menghadapi orang-orang yang tidak berani kepadamu, Kiai Bandar Maung. Sekaranglah saatnya kau akan melihat kenyataan yang pahit. Adik Resi Bawani, lihatlah dengan seksama apa yang akan aku lakukan. Adik Resi tidak perlu berbuat apapun, juga tidak terhadap mereka yang lain itu. Adik Resi cukup menjaga mereka agar tidak oncat dari tempat ini. Nanti aku sendiri yang akan menangani mereka. Keadaan yang sebenarnya terbalik, Kiai Bandar Maung. Oh, matilah kau di tanganku. Iya. 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 Modar kau. Pertempuran antara Wasi Bresima yang menghadapi Bandar Maung itu kemudian berlangsung seru. Masing-masing saling serang susul-menyusul, bagaikan tiada habis-habisnya. Bandar Maung benar-benar menyimpan kemampuan yang sesuai dengan gelarnya. Bagaikan seekor harimau, dia melabrak sang Wasi Bresima. Tetapi Wasi Bresima bukanlah orang yang baru kemarin sore dalam pengalaman ilmu Jaya Kawijayan. Lelaki dari Panarukan itu mampu melayaninya dengan sebaik-baiknya. Oh, Kakang, betapa dahsyatnya pertempuran itu. Iya, Bandar Maung ternyata memang benar-benar luar biasa. Gerakannya lincah dan mantap, serangannya terus mengalir. Lihat, Kakang, apa yang dilakukan Paman Wasi Bresima. Paman Wasi juga luar biasa. Nampaknya kita bukan apa-apa jika dihadapkan dengan mereka, Kakang. Iya, benar. Apalagi jika mereka mulai mengeluarkan kemampuan yang aneh-aneh. Seperti kemampuan orang yang bernama Resi Bawani itu misalnya. Kemampuan sihir. Akan tetapi, Kakang Kameswara juga orang yang luar biasa, sangat luar biasa. Oh, lihat itu. Hanya sampai di situ kah tataran kemampuanmu, Kisanak Bresima? Bukan main. Kau hampir saja menebas kepalaku, Kiai. Iya, untung kau masih mampu berkelit menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, kepalamu tentu berantakan. Lebih baik menyerah sajalah. Belum, aku belum bermaksud menyerah. Apakah kau bermaksud meningkatkan bobot pertempuran ini, dengan menggunakan ajian misalnya? Dan ketegangan kembali menjalar ketika pertempuran itu berlangsung semakin cepat dan terengginas. Bagaikan menari-nari, menarikan tarian Maung. Bayangan Bandar Maung mengelilingi sang Wasi yang semakin terdesak. Maisa Beranjangan segera mempersiapkan diri. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan tamunya mengalami celaka di rumahnya. Tetapi pertempuran itu menjadi kacau sejenak ketika dari kegelapan malam melesat pisau-pisau dengan cepat menyambar tubuh Bandar Maung yang harus berjumpalitan menghindar. Pisau terbang itu juga menyambar tubuh Resi Bawani yang terpaksa harus berguling-guling menghindari. Keparat, berdebah laknat, perbuatan siapa ini? Ayo keluarlah kau. Hei, ayo keluarlah kau. Sabila pisau lagi melesat dengan cepat, lintasan pisau terdengar sangat tegas.
Tetapi yang sangat mendebarkan adalah pisau yang menancap pada pohon sawo kecil di halaman rumah perguruan itu merah membara bagaikan baru saja dibakar. Jilatan api yang menancap pada pohon sawo menyebabkan asap mengepul. Maka sadarlah Resi Bawani atau Bandar Maung, seseorang yang mempunyai kemampuan kanuragan tinggi akan melibatkan diri. Bukan main. Benar-benar sebuah tontonan yang mendebarkan. Pisaumu terbakar membara Kisanak. Menunjukkan kau memiliki kemampuan yang dahsyat. Tetapi untuk apa kau bersembunyi? Lebih baik keluarlah. Aku berada di sini, Kiai. Gila. Kenapa, Kiai? Anak kecil, kau kayak melakukannya. Melakukan apa, Kiai? Kau yang telah melempar pisau itu kepadaku, Kau yang berbuat. Bukankah sebelumnya Kiai juga melakukannya? Mengapa sekarang Kiai nampak tidak senang? Ketika aku meniru apa yang telah Kiai lakukan, itu tidak adil namanya. Jawab anak kecil. Kau yang melempar pisau dan kau pamerkan kemampuanmu dengan membuat pisau itu membara. Benar? Iya, aku yang melakukannya. Kenapa? Kau tentu berbohong anak kecil. Terserah. Apa anggapanmu, Kiai? Kau bertanya, aku telah menjawab. Bocah kecil, siapa namamu? Namaku Badrawati. Siapa gurumu? Untuk pertanyaan itu, aku tidak mau menjawab. Kenapa, bocah kecil? Karena aku takut. Jika benar kau yang telah melempar pisau itu, anak kecil, kenapa kau lakukan itu? Karena aku mempunyai ini. Raja. Rupanya ada raja di tanganmu. Raja ini bernama Kala Cakra. Sebelumnya aku tidak tahu apa sebabnya dan mengapa aku memilikinya. Akan tetapi sekarang menjadi jelas setelah Paman Kameswara menjelaskannya kepadaku. Pantas. Apanya yang pantas, Kiai? Sekarang aku percaya, bocah. Kalau kau mampu melakukan perbuatan yang tidak masuk akal itu, aku percaya jika pisau terbang itu kau yang melakukannya. Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Yang jadi urusanku adalah aku harus mencegah apa yang kalian lakukan di sini. Jika kalian memaksa, aku akan melibatkan diri. Seorang dari kalian akan berhadapan denganku. Nah, apa kata kalian? Sebaiknya kau jangan ikut campur, bocah. Ini persoalan orang tua. Jika kau merasa memiliki persoalan dengan kami, nanti kau akan kami beri kesempatan. Kami berdua orang berilmu tinggi. Kami dengan senang hati akan mempertimbangkan kau untuk menjadi murid. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, Kiai. Perjalananku terhalang karena kalian. Tapi Kiai mengusirku. Tidak bisa. Apa maksudmu, bocah kecil? Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang Resi Komisu, orang patut. Jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya, dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Demit keparat. Mana demitnya? Mana demitnya? Kurang ajar. Pergi kau dari tempat ini, bocah tidak tahu diri. Tidak bisa. Tidak bisa sebelum aku yakin bahwa kalian sudah pergi meninggalkan tempat ini. Menarik sekali Adibawani. Anak itu membuatku penasaran. Omongannya bukan lagi omongan bocah, tetapi kecerdasan orang yang sudah dewasa. Bagaimana kalau aku melihatmu mengajarnya? Ya, aku akan menghajarnya. Mulutnya memang terlalu lancang. Dan apa yang telah dilakukannya selama ini membuatku marah. Jadi, apa yang akan Kiai lakukan? Tetap memaksakan diri untuk membuat onar di tempat ini? Iya, muridku telah memiliki sebuah raja berwujud mata di tangan kirinya. Dan karena itu, Kameswara pengecut itu telah berusaha membunuhnya. Sekarang, kau memiliki raja sebaliknya. Maka jangan menyesali kalau aku harus tegel membunuhmu. Boleh, aku tidak berkeberatan. Apa
Apa yang kau tertawakan, Bibi? Aku tertawa karena ada yang lucu, Le. Apa yang lucu? Resi Bawani yang sudah tua, sudah berumur, bermaksud menghadapimu yang sekedar seorang bocah. Ibarat bayi baru kemarin sore. Bukankah kalau menang tidak kondang, kalau kalah malah ngisin-isini? Kalau aku menang, bagaimana, Bibi? Kau akan kujadikan keponakanku yang paling aku sayang. Bagaimana? Mau? Mau, Bibi? Bagus, Badrawati. Kalahkan dia. Kalahkan dia, Le. Aku percaya kau pasti menang. Cantut Paliwanda, aku sing-singkan lenganmu. Dan... Wah, kurang ajar. Demi hele. Maaf, Kiai. Aku hanya bermain-main. Bermain-main endasmu. Nah, Kiai Resi Gadungan, aku sudah siap. Mari kita bertempur. Dan jangan sesali apapun yang akan terjadi. Jangan sesali seandainya Gunung Raung meledak dan kemudian menimpa tubuhmu. Jangan sesali jika terjadi prahara dan kemudian melilitmu, melemparmu ke laut selatan. Jangan menyesal kalau bumi tiba-tiba terbelah dan kemudian menelanmu, membawa menghadap Hyang Antaboga, dan kemudian menjadikanmu hanya seorang pesuruh di sana. Jangan berharap di sana kau bisa jadi resi, apalagi Resi Gadungan seperti itu. Bagaikan udang yang tersiram air panas, bagaikan kepiting direbus, wajah Resi Bawani berubah menjadi merah membara. Kemarahannya telah sampai di ubun-ubunnya, tinggal meledak saja. Demikian pula dengan Kiai Bandar Maung yang sebelumnya sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan yang tanpa permisi lebih dahulu. Wajah Bandar Maung terasa menebal, seolah setebal dinding keraton Kediri. Rupanya aku tidak merasa perlu untuk merasa kasihan padamu, anak kecil. Meski kau bocah, namun mulutmu benar-benar mulut yang lancang. Kiai banyak omong. Jangan ngomong saja. Ayo serang. Apa yang kau lakukan itu? Kenapa mulutmu kumat kamit, Kiai? Wah. Rahastri Kandi benar-benar terperanjat melihat munculnya makhluk aneh mengerikan yang sekarang telah berada di depan Badrawati itu. Rahastri Kandi dan suaminya sebelumnya masih sempat melihat betapa Resi Bawani meludah ke tanah, dan dari ludahnya itu tiba-tiba muncul asap yang dengan cepat membentuk sosok yang mengerikan itu. Sosok yang siap menerkam Badrawati dan siap mencabik-cabiknya untuk menjadi serpihan-serpihan kecil. Dan Rahastri Kandi tiba-tiba menjadi cemas. Tidak disangkanya, Resi Bawani mampu melakukan hal yang sulit dimengerti. Makhluk apa ini namanya? Mengerikan sekali. Harimau pun tentu akan lari terbirit-birit jika bertemu dengan binatang ini. Ini binatang atau makhluk jenis lain ya? Minta ampunlah kau, Le, dan aku akan memilihkan cara kematian yang lain untukmu. Tidak, aku belum ingin mati. Aku masih sangat kecil dan masih ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang bibi yang baik hati. Aku akan mencarikan seorang teman untuk makhluk ciptaanmu itu. Ya! Kurang ajar. Demi laknat kau bocah kecil. Bagaimana Sang Resi? Wajah binatang ciptaanku seperti kau bukan? Aku bunuh kau keparat. Rasakan ini, Kiai. Ya! Waktu terus bergerak semakin merambah ke pusat malam. Kedua orang yang berusia jauh berbeda itu saling serang susul menyusul, mengalir tiada henti-hentinya, seolah sebuah prahara sedang terjadi di halaman perguruan Palwasabu. Tengah malam pun kemudian lewat, tetapi pertempuran terus bergerak dan belum diketahui siapa yang akan tampil sebagai pemenang. Kakang Paksi. Bagaimana, Rastri? Kakang, aku menjadi cemas.
Apakah tidak sebaiknya Kakang Kameswara wudar dari pati geni yang sedang dilakukannya? Jangan, Rastri. Kita justru harus menjaganya. Jangan sampai pertempuran yang terjadi ini mengusik apa yang dilakukan Paman Kameswara. Akan tetapi... Anak kecil itu luar biasa, Lastri. Ia mampu menghadapi Resi Bawani dengan sebaik-baiknya. Jika Bandar Maung itu melibatkan diri, maka yang dihadapinya adalah bukan saja Paman Bresima, ayahmu, akan tetapi juga kita. Imbangan kekuatan masih ada. Aku tidak telaten. Mari Kiai, segera kita akhiri pertarungan ini. Aku tidak telaten lagi. Baik anak kecil. Aku juga sudah tidak sabar lagi. Jangan salahkan aku. Kalau tubuhmu akan lebur tertimpa hajianku. Keduanya melepaskan ajiannya. Badrawati berdiri tegak di atas kedua kakinya. Tangannya terkatup di atas kepala. Badrawati memejamkan mata. Kekuatan dahsyat itu terasa telah siap terlontar dari telapak tangannya. Namun Resi Bawani yang dibakar amarah itu telah pula menyiapkan sebuah ajian. Dalam pada itu, udara mengalir membawa sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tipis berwarna putih melayang-layang muncul dari berbagai tempat. Makin lama semakin banyak. Kabut yang muncul itu ternyata mengusik mereka yang akan membenturkan ajian. Kabut itu muncul. Dan ini tentu perbuatan pemuda yang bernama Kameswara. Jika dia melibatkan diri, maka kami akan mengalami kesulitan. Dan sebenarnya lah, kabut yang semakin tebal itu seolah mengingatkan Resi Bawani untuk tidak berbuat lebih jauh. Maka tiba-tiba Resi Bawani melenting. Hap, hap. Dengan cepat Bandar Maung melenting, menyusul Resi Bawani untuk kemudian lenyap di dalam kegelapan malam. Badrawati tidak mengejarnya, tetapi tertawanya yang berderai membuat Bandar Maung dan Resi Bawani merasakan dadanya bagai akan retak. Dan kabut yang semula muncul menebal, entah mengapa kemudian mengurai untuk kemudian lenyap sama sekali. Dengan cepat Bandar Maung melenting, menyusul Resi Bawani untuk kemudian lenyap di dalam kegelapan malam. Badrawati tidak mengejarnya, tetapi tertawanya yang berderai membuat Bandar Maung dan Resi Bawani merasakan dadanya bagai akan retak. Dan kabut yang semula muncul menebal, entah mengapa mengurai untuk kemudian lenyap sama sekali. Bagaimana Bibi? Apakah kau tetap akan mengangkatku menjadi keponakanmu? Bukan main, Badrawati. Kau ngedap-edapi, Le. Bibi senang dengan apa yang telah kau lakukan. Dan Bibi tentu tidak keberatan menganggapmu sebagai ponakan Bibi sendiri. Terima kasih, Bibi. Luar biasa, Kongger. Melihat usiamu, rasanya tidak masuk akal. Kau bisa melakukan seperti apa yang baru saja kau berbuat itu. Kakek terlalu merendahkan diri. Aku yakin jika kakek tentu mampu melakukan melebihi apa yang baru saja aku lakukan. Pada kenyataannya, kaulah yang justru telah menolong kakek, Nger. Janganlah aku terlampau dipuji. Menurutku, yang telah mengusir kedua orang itu tadi adalah Paman Kameswara. Kabut yang muncul tadi tentu perbuatan Paman Kameswara. Nampaknya Paman Kameswara tengah bersemedi sehingga tidak keluar dari dalam biliknya. Benar, pamanmu Kameswara telah bercerita kepadaku tentang kau. Dan menurut Kameswara, kau telah pergi ke tempat yang telah ditunjukkan olehnya. Namun, mengapa kau masih berkeliaran di sini? Sebenarnya, aku telah bermaksud pergi. Tetapi di perjalanan, aku tertarik oleh ulah orang yang bernama Bandar Maung itu. Dan ternyata dugaanku beralasan. Apakah ada sesuatu yang penting yang kau ketahui, Badrawati? Iya. Apa sesuatu yang penting itu, Le? Untuk suatu hal, Paman Kameswara telah salah menduga. Tentang apa, Le? Sebelumnya, kalau aku boleh tahu, apakah yang tengah dikehendaki oleh Paman Kameswara dengan semadi yang dilakukannya itu? Mendapat pertanyaan itu, Rahastri Kandi menoleh kepada ayahnya. Tetapi Mahesa Branjangan justru menoleh kepada Sang Wasi Bresima, seolah bermaksud mengatakan bahwa Sang Wasi Bresima yang mengetahui jawabannya. Pertanyaan yang baru saja diucapkan Badrawati
tentang apa yang sebenarnya dikehendaki Kameswara dengan pati geni yang sedang dilakukannya, sebenarnya mengusik yang lain pula. Bagaimana Sang Wasi? Sebenarnya pertanyaan Badrawati telah mengusik hatiku pula. Dan nampaknya Sang Wasi seorang yang mengetahui tujuan Kameswara melakukan pati geni itu. Baiklah di Branjangan. Aku akan menjelaskan. Memang aku yang memberitahu anak Mas Kameswara. Aku yang memberi petunjuk atas apa yang kemudian dilakukannya sekarang ini. Dan apakah itu Paman Wasi? Anak Mas Kameswara dibayangi oleh rasa gelisah. Rasa penasaran atas siapa sebenarnya orang-orang yang telah dihinggapi takdir. Mereka yang terhinggapi oleh kekuatan Raja Trinetra yang akan membahayakan keselamatan anaknya itu. Di samping juga berusaha mengetahui siapa saja orang-orang yang terhinggapi Raja Kalacakra yang ditakdirkan memberikan perlindungan kepada anaknya meski dengan nyawanya. Itulah yang dilakukan oleh anak Mas Kameswara. Maksud Paman, apakah Kameswara tidak sedang engkege mongso, sama dengan mendahului kehendak Hyang Batar Agung? Aku sudah menjelaskan hal yang demikian kepada anak Mas Kameswara. Namun anak Mas Kameswara memaksa. Tidak bisa dicegah lagi apa yang menjadi keinginannya. Oh, puas hatiku sekarang. Paman telah mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan melatar belakangi apa yang telah diperbuat Kakang Kameswara. Nah, Badrawati, sekarang katakan. Apa yang kau ketahui dan telah kau sebut Kakang Kameswara telah salah menduga itu? Paman Kameswara mengira Damar Tahun telah mati. Aku telah menyaksikan apa yang diperbuat Kameswara. Damar Tahun telah mati. Damar Tahun masih hidup. Benarkah katamu Badrawati? Damar Tahun masih hidup? Paman Kameswara memang telah membunuhnya. Akan tetapi Resi Bawani berhasil membuat Damar Tahun yang telah mati itu hidup kembali. Aku menyaksikan Damar Tahun memang hidup kembali. Dan lebih dari itu, Damar Tahun adalah salah seorang dari mereka yang terhinggapi oleh kutukan Durga berwujud Raja Trinetra di telapak kaki. Maaf Bibi dan semuanya, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Kau akan pergi? Benar Bibi, aku harus segera pergi meninggalkan tempat ini dan segera melaksanakan petunjuk Paman Kameswara. Sebenarnya, aku merasa senang berada di tempat ini untuk waktu yang lebih lama lagi. Akan tetapi, aku sudah kehilangan banyak waktu. Aku harus segera pergi ke Kambang Ayun. Kau tidak ingin bertemu dengan Paman Kameswara terlebih dulu? Jika aku harus menunggu Paman Kameswara, aku harus menunggu waktu berapa lama lagi? Apakah aku harus membangunkan Paman Kameswara untuk wundar dari semadinya? Ya, baiklah Badrawati. Kami memang tidak mungkin mencegahmu. Berangkatlah. Kami semua menyertaimu dengan doa. Terima kasih. Tolong sampaikan salamku pada Paman Kameswara. Jika telah selesai tirakat pati geni yang sedang dijalaninya. Naluri keibuan yang dimiliki oleh Rahastri Kandi bagaikan meronta-ronta ketika melihat Badrawati melangkah ke kegelapan malam untuk kemudian lenyap di telan hitam. Perkenalan yang berlangsung sejenak itu meninggalkan kesan yang sangat membekas di dalam hati Rahastri Kandi. Kasihan. Iya, ia masih anak-anak. Akan tetapi ia harus menyangga beban yang sedemikian berat. Aku senang pada bocah itu. Rasanya aku merasa ada sesuatu yang akrab terhadapnya. Aku senang telah menganggapnya keponakanku. Aku senang ia memanggilku Bibi. Rahasia kutukan itu memang menyimpan rahasia yang sulit untuk diketahui. Mengapa harus seorang bocah yang menyangga beban yang sedemikian berat? Badrawati bocah yang luar biasa. Ia masih anak-anak, akan tetapi telah memiliki kemampuan kanuragan yang sedemikian
sedemikian tingginya. Bisa dibayangkan, dunia persilatan akan geger dengan kemunculan bocah aneh itu. Benar, Sang Wasi. Namun nampaknya geger itu akan lebih meluas lagi. Persoalan yang tengah berkembang pada saat ini adalah apa yang tengah dihadapi Kameswara, yang nampaknya akan melibatkan dan menampilkan orang-orang semacam Badrawati, juga semacam Damartaun. Murid siapakah Badrawati itu, Ayah? Sekecil itu, ia telah menguasai ilmu kanuragan yang tidak masuk akal. Ya, Ayah tidak tahu, Rahastri. Aku berpendapat, bocah itu tidak berguru olah kanuragan pada siapapun. Lalu, dengan cara bagaimana ia bisa menguasai ilmu kanuragan itu jika tidak berguru pada siapapun? Anak itu menguasainya karena sebuah peristiwa aneh yang dialaminya. Peristiwa itu adalah raja yang muncul di tangan kirinya. Peristiwa itulah yang membuat bocah yang sebenarnya belum saatnya menguasai derajat ilmu yang sedemikian tingginya. Orang yang tidak kalah aneh dalam penguasaan olah kanuragan adalah Ken Arok yang saat ini menjadi raja di Singasari. Anak yang luar biasa. Takdir telah memilihnya untuk menjadi pelindung anak Kakang Kameswara untuk membela kebajikan. Menyenangkan sekali. Karena bocah itu telah menganggap aku adalah bibinya. Semoga Hyang Batara Agung selalu melindunginya. Jika ia ditakdirkan untuk melindungi bayi itu, semoga Hyang Batara Agung membebaskannya dari segala macam mara bahaya. Waktu seolah bergerak tersendat-sendat. Malam yang semula telah bergulir dari pusatnya beranjak mendekati saat fajar pagi. Dan kemudian matahari pun menyempul di langit timur, memancarkan cahayanya yang terang benderang ke segala penjuru jagat raya. Di halaman perguruan Palwasambu, beberapa orang siswa membenahi halaman yang bagai diaduk oleh bajak sapi setelah semalam dipergunakan untuk bertempur. Kakang Kameswara tetap berada di dalam biliknya. Ia masih belum pudar dari semadinya. Sampai kapankah Kakang Kameswara harus melakukan hal itu? Kasihan Kakang Kameswara. Masalah yang dihadapinya sungguh sangat berat. Sayang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh sayang. Apa yang terjadi? Sebagaimana yang kau lihat, Ken Siwi, halaman perguruanku bagaikan diaduk gajah. Tanahnya basah-basah seolah siap untuk ditanami. Siapa yang bertempur? Seorang bocah aneh bernama Badrawati yang mencoba melindungi perguruan ini dari perbuatan Resi Bawani dan seorang kawannya. Lihatlah, Ken Siwi. Kau ingat siapa orang itu? Paman Wasi Bresima. Apa kabar anak Mas Ken Siwi? Oh, bukan main. Bagaimana Paman bisa berada di sini? Panjang ceritanya anak Mas. Demikianlah, Maesa Beranjangan kemudian menceritakan dengan jelas apa yang telah terjadi, yang ada kalanya diselingi oleh cerita Rahastri Kandi. Demikian juga dengan Wasi Bresima, menceritakan latar belakang kedatangannya, meski secara samar-samar. Ken Siwi dan suaminya, Panji Parasu, tegang ketika cerita itu kemudian menjamah apa yang sedang dilakukan Kameswara. Jadi, Kakang Kameswara saat ini tengah melakukan yoga brata? Benar, Ken Siwi. Sampai kapan? Sampai anak Mas Kameswara dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang menggoda hatinya itu. Lalu bagaimana dengan Pasanggaran? Mampukah kalian berdua mengendalikannya? Berkat pangestu Kakang Maesa Beranjangan, kami mampu mengendalikan perguruan, meski banyak sekali hambatan-hambatan yang kami hadapi. Dan bagaimana dengan kitab pusaka perguruan itu? Apakah kalian telah menyempatkan diri untuk mempelajarinya? Kami banyak meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Bukan saja di tempat latihan di Sanggar Kanuragan, akan tetapi juga di tempat-tempat lain yang sepi di kala waktu luang yang ada. Ya, baguslah. Pelajarilah kitab pusaka itu hingga tuntas. Karena aku meramalkan, Kameswara tidak akan mempunyai banyak waktu untuk mengurus Pesanggaran. Pada kalian berdua harapan itu justru ada. Rasanya aku menjadi gelisah, Bibi. Gelisah kenapa, Rahastri? Melihat Kakang Kameswara masih juga belum pudar dari semadinya.
Jangan cemas, Rahastri. Kakang Kameswara itu bukan sembarangan orang. Jika ia melakukan suatu pati geni yang hanya sehari 2 hari hingga 40 hari tanpa makan dan minum, itu biasa. Bukan itu yang aku cemaskan, Bibi. Lalu, apa yang dilakukan Kakang Kameswara adalah untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang-orang yang telah ditakdirkan menjadi sumber bahaya bagi anaknya itu. Itu yang aku cemaskan. Karena siapapun mempunyai kemungkinan untuk dicemari kutukan yang berwujud mata di telapak tangan kiri itu. Tidak peduli orang itu adalah mereka yang dicintai Kakang Kameswara. Bibi misalnya. Telah 15 hari. Apa benar sudah 15 hari, Rahastri Kandi? Apa bukan 13? Tidak, Ibu. Kakang Kameswara mengawali yoga beratanya pada hari Somamani. Dengan demikian, hingga saat ini, Kakang Kameswara pati geni 15 hari lamanya. Ternyata lebih dari 10 hari seperti yang digambarkan oleh Paman Wasi Bresima. Jangan terlampau cemas, Nduk. Ibu, 15 hari, Ibu. Ketahanan wadak itu ada batasnya. Ayahmu pernah melakukan, kakekmu juga. Jangan cemas, Nduk. Kecemasan Rahastri Kandi, bahkan sebenarnya juga kecemasan yang lain, semakin mempuncak ketika hari-hari terus bergulir tidak terjaga memasuki hari yang ke-20. Yoga Brata itu belum juga berakhir. Menjelang fajar dini pagi hari yang ke-20 itu, Rahastri Kandi bergegas menemui ayahnya yang berada di halaman bersama sang Wasi Bresima. Ayah! Ada apa? Kakang Kameswara roboh, Ayah. Mari kita lihat, Dik. Sebenarnya lah, ketika Maisa berancangan dengan Wasi Bresima memasuki bilik itu, mereka menemukan tubuh Kameswara tergeletak miring di pembaringan, tetapi kedua tangannya masih tetap dalam keadaan ketika dia bersemedi. Maisa berancangan segera mendudukan kembali ketika Rahastri Kandi menyentuhkan jemarinya ke kening Kameswara. Rahastri Kandi merasakan kening itu terasa hangat. Bagaimana, Ayah? Bagaimana Paman Bresima? Bagaimana dengan Kakang Kameswara? Bagaimana Sang Wasi? Nampaknya anak Mas Kameswara belum merasa selesai dengan yoga brata yang sedang dilakukannya. Tetapi ia roboh, Paman. Ya, itu karena daya tahan badan wadaknya. Akan tetapi kemauan jiwanya terus menjelajah. Itu harus dihentikan, Ayah. Hanya Kameswara sendiri yang bisa menghentikannya, Rahastri, bukan kita. Ayah, benarkah Kakang Kameswara tidak akan mudah jika bukan Kakang Kameswara sendiri yang melakukannya? Kita tidak bisa membangunkannya, Ayah. Jangan, Rahastri. Jika kau membangunkannya, sedangkan kakangmu merasa belum selesai dengan apa yang dilakukannya, maka itu berarti sia-sia. Kameswara telah bersusah payah melakukan pati geni dan kemudian pudar karena sebuah gangguan. Sayang bukan? Tubuhnya panas, Ayah. Orang yang berpuasa pati geni memang selalu begitu. Kau perhatikan saja seekor ayam yang sedang mengerami telurnya. Ia rela tidak makan agar tubuhnya hangat. Dengan kehangatan tubuhnya itulah, ia membuat telur-telurnya menetas. Lalu sampai kapan, Ayah? Paman Wasi Bresima mengatakan sekitar 10 hari. Akan tetapi sampai sekarang, Kakang Kameswara masih belum selesai juga. Ya, apa yang aku gambarkan ternyata telah melenceng anak Mas Rahastri. Nampaknya anak Mas Kameswara membutuhkan waktu dan perjuangan yang keras untuk mengetahui dunia lain itu. Mengetahui siapa saja mereka, para orang yang berurusan dengan bayinya. Dan waktu bergulir serasa semakin cepat hingga kemudian hari ke-27 tengah malam, Kensi Winareswari yang pada hari itu berada di perguruan Palwasambu tergopoh-gopoh menemui Wasi Bresima dan Mahisa Beranjangan yang sedang berbincang di pendopo. Paman Wasi, Kakang Beranjangan. Ada apa, anak Mas? Lihat, mari lihat. Apa? Ada apa? Kakang Kameswara, ada apa? Ada apa? Oh, apa itu? Apa yang terjadi, Paman Bresima? Kabul pamintane. Terkabul apa yang menjadi permintaan anak Mas Kameswara. Sebuah teja bersinar berasal dari tubuhnya. Jadi, Kakang Kameswara berhasil melihat siapa saja orang-orang yang akan menjadi sumber bahaya atas anaknya itu?
Hanya anak Mas Kameswara yang mengetahui apa yang dirasakannya. Sebenarnya lah, sebuah cahaya kebiru-biruan, cahaya yang sedemikian jernih, memancar dari bilik di mana Kameswara berada. Cahaya itu menerobos keluar dari sela-sela pintu, dari lubang-lubang dinding. Tak seorang pun yang beranjak dari luar bilik itu. Pesona yang mereka lihat sedemikian besarnya, hingga kemudian perlahan-lahan cahaya itu meredup dan kian meredup, untuk kemudian lenyap tiada bekasnya. Kakang Kameswara roboh. Panji Garit yang paling dekat dengan pintu segera membukanya. Semuanya berhamburan masuk ke dalam ruangan itu. Dan ternyata benar, Kameswara telah roboh. Dengan cekatan mereka segera menggotong Kameswara. Didudukan ke pembaringan. Wajahnya nampak sangat pucat dan lemah. Nyai Ken Ratu segera tangkap. Apakah sudah boleh dibuatkan bubur halus untuk Kameswara, Kiai? Silakan, Nyai. Nampaknya anak Mas Kameswara telah selesai. Bantu Ibu, Rahastri. Aku ingin berada di sini, Ibu. Ibu bisa memerintahkan kepada Magersari untuk mengerjakannya. Kau ingin mengatakan sesuatu, Kameswara? Tidak, tubuhku lemah sekali. Ibu sedang mempersiapkan bubur lembut untukmu, Kakang. Terima kasih. Kakang menginginkan sesuatu? Aku ingin mandi. Anak Mas Rahastri Kandi. Bagaimana, Paman? Sebaiknya anak Mas menyiapkan ubur ampe untuk mandi, lengkap dengan kembang setaman. Baik, Paman. Dan kau, Panji Garit, bantu Kameswara tuntun ke padusan. Tidak perlu. Biarlah aku berjalan sendiri. Aku merasa aku masih kuat. Kakang Kameswara, jangan memaksakan diri. 27 hari Kakang tidak makan dan minum. Biarlah Panji Garit dan suamiku menuntun Kakang ke padusan. Silakan Kakang Panji Parasu, Panji Garit. Dengan dituntun oleh Panji Parasu dan Panji Garit, Kameswara melangkah perlahan menuju ke bilik. Dengan amat cekatan, Rahastri Kandi telah menyiapkan sebungkus kembang setaman yang kemudian dimasukkan ke dalam air yang berlimpah. Dengan sambil duduk di sebuah kursi, Kameswara membersihkan diri. Bagaimana rasanya, Nak Mas? Tubuhku terasa lebih segar setelah mandi. Apalagi bubur ini nikmat sekali. Baru kali ini aku merasakan makanan yang sangat nikmat. Ya, itu karena anak Mas telah cukup lama tidak makan dan minum, sehingga makanan apapun akan terasa sangat nikmat. Makanan apapun menjadi sangat nikmat ketika disantap saat perut sangat lapar. Sebaliknya, dengan ketika perut kenyang, Kameswara. Ketika perut kenyang, masakan yang mahal-mahal atau selezat apapun menjadi hambar. Bagaimana dengan usahamu itu, Kakang? Kau berhasil mengetahui orang-orang yang akan menjadi sumber bahaya bagi anakmu itu? Kakang keberatan untuk menceritakannya? Bagaimana, Kameswara? Dunia ini memang aneh, Kakang Maesa Beranjangan. Dunia menyimpan banyak rahasia yang tidak terungkap. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang sulit dimengerti. Mungkin sudah menjadi takdirku. Kenapa Kakang Kameswara? Dengan petunjuk Paman Wasi Bresima, aku telah melakukan pati geni untuk melacak orang pengikut Durga yang akan membahayakan Parameswara anakku. Juga aku melacak siapa saja yang ditakdirkan akan memberikan pengayoman kepada anakku. Aku berhasil melihat wajah-wajah mereka. Tetapi bagaimana, Kakang Kameswara? Aku tidak bisa menceritakannya. Aku tidak sanggup. Semua terdiam. Sekilas lamanya suasana menjadi hening, bagaikan teraduk hati Rahastri Kandi yang sebenarnya masih mencintai Kameswara. Ketika melihat mata pemuda itu membayang basah, Kameswara membuang pandangannya ke arah lain untuk menguasai diri. Namun justru karena itu, Rahastri Kandi jadi merasa penasaran. Kakang, mengapa Kakang tidak sanggup menceritakannya? Biarlah aku yang akan menghadapi persoalan ini.
Aku tidak ingin melibatkan siapapun. Kameswara, kau adikku. Kita sama-sama telah menjadi keluarga besar perguruan. Menjadi putra Ki Ageng Pesanggaran. Karena itulah, kita harus saling bahu-membahu, tolong-menolong. Aku wajib ikut membantumu jika kau berada dalam kesulitan. Benar, Kakang. Kita semua adalah satu keluarga. Jika salah satu di antara kita mengalami kesulitan, bukankah telah menjadi kebiasaan kita yang lain ikut membantu? Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membantu, Kakang. Ya, juga aku. Aku akan membantu Kakang Kameswara untuk melindungi bayimu. Katakan, Kakang Kameswara. Ya, bagaimana Kakang Kameswara? Terima kasih. Aku percaya. Terima kasih. Akan tetapi... Kakang Kameswara, katakan padaku, Kakang. Apakah di antara keluarga kita, mungkin aku, mungkin yang lain, ada yang akan tampil dengan membawa simbol mata yang berarti pengikut Durga itu? Tidak. Atau adakah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Kakang Kameswara yang tersentuh oleh kutukan itu? Tatapan Kameswara menerawang, menembus ke kegelapan malam, seolah Kameswara mencoba mengenang kembali pertemuan aneh yang dialaminya di balik air terjun Kambang Ayun, ketika tiba-tiba sang Rakai Walengpu Kumpayoni menemuinya dan kemudian memberinya petunjuk. Jika tidak ada di antara kami yang akan tersangkut kutukan itu, berarti tidak ada yang perlu dicemaskan. Kakang, katakanlah, siapa saja orang-orang yang berhasil kau lihat dengan puasamu itu? Kameswara, rasanya kau tidak perlu mempertimbangkan apapun untuk menjawab pertanyaan itu, Kameswara. Iya, benar, Kakang. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup menceritakan. Mahesa Branjangan, Rahastri Kandi, Kensiwi Nareswari, serta yang lain, kecuali Sang Wasi Bresima, tak habis mengerti mengapa Kameswara tidak sanggup menceritakan apa yang dilihatnya. Rahastri Kandi menjadi sangat penasaran. Nah, bagaimanakah sikap Kameswara selanjutnya? Akankah Kameswara tetap menyembunyikan apa yang telah dilihat melalui tirakat Pati Geni selama 27 hari yang dilakukannya itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.